Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nur Fitriani dengan NIM J1A120007 dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pertumbuhan mikroba, titrimetri, gravimetri, spektrofotometri, dan kromatografi. Baiklah, langsung saja materi yang pertama yaitu pertumbuhan mikroba. Baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pertumbuhan dan apa itu mikroba. Pertumbuhan ialah proses pembentukan bentuk yang semula kecil menjadi besar, sedangkan mikroorganisme adalah makhluk hidup yang sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Mikroba meliputi bakteri, jamur, virus, dan ragi. Jadi, dapat kita simpulkan pertumbuhan mikroba dalam suatu medium mengalami beberapa fase, yaitu fase lag, fase logaritmik, fase stasioner, dan fase kematian. Fase yang pertama yaitu fase lag. Di dalam fase ini, sel-sel mengalami proses adaptasi dan metabolisme sel berlangsung dengan sangat cepat, serta menghasilkan biosintesis dari molekul seluler. Di dalam fase lag tidak ada penambahan jumlah molekul. Yang selanjutnya ada fase logaritma atau biasa yang disebut dengan eksponensial. Dalam kondisi ini, sel mengalami kondisi fisik dan nutrisi yang sangat optimal. Sel yang kuat secara fisiologis berkembang biak dengan kecepatan yang seragam dan cepat. Lamanya fase lag tergantung pada organisme dan komposisi medium. Selanjutnya ada fase stasioner. Selama fase ini berlangsung, jumlah sel yang mengalami pembelahan sama dengan jumlah sel yang mati. Oleh karena itu, tidak ada penambahan jumlah sel dan populasi dipertahankan pada tingkat maksimumnya untuk jangka waktu tertentu. Yang terakhir ada fase kematian. Pada fase ini, penurunan populasi akibat kematian hampir paralel. Oh iya, teman-teman tahu tidak sih bahwa mikroba itu bisa dihitung loh? Perhitungan mikroba dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ada Speer-Pletminsaug atau biasa yang disebut dengan cara disebar. Yang kedua ada Pour-Pletminsaug yaitu dengan teknik tabur. Dan yang ketiga ada Streck-Pletminsaug. Teknik yang pertama yaitu Speer-Pletminsaug. Teknik ini merupakan teknik isolasi mikroba dengan cara menginokulasi kultur mikroba secara sebaran di permukaan media agar yang telah memadat. Metode ini dilakukan dengan cara mengencerkan biakan kultur mikroba. Karena konsentrasi sel-sel mikroba pada umumnya tidak diketahui, maka pengenceran perlu dilakukan beberapa tahap. Sehingga sekurang-kurangnya ada satu pengenceran itu mengandung koloni terpisah sehingga sekurang-kurangnya ada satu dari pengenceran itu mengandung koloni terpisah dengan jumlah 30-300 koloni. Dengan suspensi bahan yang mengandung mikroba dan menuangkannya ke dalam cawan Petri steril. Setelah inkubasi akan terlihat koloni-koloni yang tersebar di permukaan agar yang mungkin berasal dari satu sel bakteri, sehingga dapat diisolasi lebih lanjut. Yang ketiga ada teknik Streck-Pletminsaug atau biasa yang disebut dengan teknik gores. Dasar metode ini yaitu dengan menggoreskan suspensi bahan yang mengandung mikroba pada permukaan medium agar yang sesuai pada cawan Petri. Setelah inkubasi, maka ada bekas goresan. Akan tumbuh koloni-koloni terpisah yang mungkin berasal dari satu sel mikroba, sehingga dapat diisolasi lebih lanjut. Penggoresan yang sempurna akan menghasilkan koloni yang terpisah. Bakteri yang memiliki flagela seringkali membentuk koloni yang menyebar, terutama bila digunakan lempengan yang basah. Bakteri yang memiliki flagela seringkali membentuk koloni yang menyebar terutama bila digunakan lempengan yang basah. Untuk mencegah hal itu harus digunakan lempengan agar yang benar-benar kering permukaannya. Saat melakukan perhitungan koloni mikroba, terdapat beberapa syarat, yaitu yang pertama,
koloni yang berpenampakan sama yang terpisah baik tanpa bertindihan dan minimal memiliki jarak antara koloni sebesar diameter koloni terkecilnya dapat dihitung sebagai satu koloni individual. Yang kedua yaitu suatu koloni yang bersinggungan atau saling bertindihan dihitung sebagai satu koloni. Namun apabila memiliki penampakan yang berbeda, maka dihitung sebagai dua koloni. Yang selanjutnya yaitu untuk koloni yang bergabung membentuk rantai tetapi dapat dibedakan koloni penyusunnya, maka dapat dihitung sebagai beberapa koloni. Namun jika gabungan koloni yang saling bertindihan tersebut tidak dapat dibedakan, maka dihitung satu koloni. Di dalam percobaan, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah sampel yang meliputi tanah, air, dan yogurt, pengencer, tabung reaksi, pipet mikro 1 ml yang sudah steril. Dan selanjutnya yang kita lakukan adalah siapkan sampel yang mengandung mikroba. Sampel ditimbang dengan 1 gram atau diambil 1 ml, dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu ditambahkan larutan pengencer sebanyak 9 ml, lalu dikocok hingga merata. Jika terdapat partikel besar, maka dapat ditunggu hingga 15 menit sampai mengendap. Pada tahap ini sudah masuk ke dalam pengenceran yang pertama. Yang selanjutnya, ambil sebanyak 1 ml dari pengenceran pertama, pindahkan ke dalam tabung yang mengandung 9 ml pengencer, lalu dikocok hingga merata menggunakan vortex untuk mendapatkan pengenceran 10⁻². Lanjutkan pengenceran hingga 6 kali. Banyaknya pengenceran tergantung dari kepekatan sampel yang kita gunakan. Lalu proses pengenceran harus selesai dalam 30 menit untuk menghindari penambahan atau pengurangan sebelum inokulasi. Percobaan kedua membutuhkan alat dan bahan diantaranya yaitu pengenceran 4 kali, 5 kali, dan 6 kali. Media dan cawan Petri. Percobaan kedua membutuhkan alat dan bahan diantaranya yaitu pengenceran 4 kali, 5 kali, dan 6 kali. Media dan cawan Petri. Demikian materi pertumbuhan mikroba yang dapat saya sampaikan. Dan yang selanjutnya yaitu materi tentang titrimetri. Titrimetri atau biasa disebut titrasi merupakan metode analisis kuantitatif untuk menentukan kadar konsentrasi suatu larutan dengan cara menetesi larutan yang akan dicari konsentrasinya dengan larutan lain yang telah diketahui sampai titik akhir titrasi. Larutan yang telah diketahui konsentrasinya dapat disebut sebagai larutan baku atau larutan standar. Sedangkan indikator adalah zat yang memberikan tanda perubahan pada saat titrasi berakhir, yang dikenal sebagai titik akhir titrasi. Berdasarkan pengertian titrasi tersebut, titrasi asam basa merupakan metode penentuan kadar larutan asam dengan zat peniter, atau biasa zat yang diletakkan pada buret. Suatu larutan basa atau penentu kadar. Titik akhir titrasi adalah kondisi saat terjadi perubahan warna dari indikator yang ditambahkan. Titik akhir titrasi diharapkan mendekati titik ekuivalen titrasi, yaitu kondisi di mana larutan asam dapat bereaksi dengan larutan basa. Titrasi asam basa berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu titrasi asam kuat oleh basa kuat. Yang kedua ada titrasi asam lemah oleh basa kuat. Yang ketiga ada titrasi basa kuat oleh asam lemah. Dan yang terakhir ada basa lemah oleh asam kuat. Titrasi asam basa merupakan suatu prosedur yang dilakukan saat kita ingin menentukan kemolaran atau kadar suatu asam.
atau basa yang berdasarkan reaksi netralisasi. Selain itu, dalam titrasi asam basa terdapat beberapa istilah yang harus diketahui. Yang pertama ada pentiter, merupakan zat yang menitrasi suatu asam basa yang ingin ditentukan kemolarannya. Yang selanjutnya ada titik akhir titrasi, merupakan titik saat indikator asam basa mengalami perubahan warna. Yang ketiga ada titik ekuivalen, merupakan titik asam basa tepat habis bereaksi. Di sini saya mempunyai satu contoh soal mengenai titrasi asam basa. Berikut merupakan soalnya. Demikian yang dapat saya paparkan dalam materi titrasi. Yang selanjutnya yaitu materi gravimetri. Pengertian dari gravimetri sendiri adalah suatu metode kimia analitik untuk menentukan kuantitas suatu zat atau komponen yang telah diketahui dengan cara mengukur berat komponen dalam keadaan murni melalui proses pemisahan. Analisis gravimetri melibatkan proses isolasi dan pengukuran berat suatu unsur atau senyawa tertentu. Analisis gravimetri melibatkan proses isolasi dan pengukuran berat suatu unsur atau senyawa tertentu. Metode gravimetri memakan waktu yang cukup lama. Adanya pengotor pada konstituen dapat diuji dan bila perlu faktor-faktor koreksi. Analisis gravimetri berkaitan dengan perubahan suatu unsur atau radikal yang akan ditentukan kandungannya menjadi senyawa murni yang stabil, yang dapat diubah menjadi bentuk yang cocok untuk ditimbang. Gravimetri dapat digunakan dalam analisis kadar air. Kadar air bahan bisa ditentukan dengan cara gravimetri evolusi berlangsung ataupun tidak langsung. Bila yang diukur ialah fase padatan dan kemudian fase gas dihitung berdasarkan padatan tersebut, maka disebut gravimetri evolusi tidak berlangsung. Bila yang diukur ialah fase padatan dan kemudian fase gas dihitung berdasarkan padatan tersebut, maka disebut gravimetri evolusi tidak langsung. Untuk penentuan kadar air suatu kristal dalam senyawa hidrat dapat dilakukan dengan memanaskan senyawa dimaksud pada suhu 110 sampai 130 derajat Celcius. Berkurangnya berat sebelum pemanasan menjadi berat sesudah pemanasan merupakan berat air kristalnya. Salah satu contoh soal gravimetri adalah demikian yang dapat saya paparkan mengenai gravimetri. Yang selanjutnya yaitu materi kromatografi. Kromatografi adalah sebuah teknik dalam penelitian yang digunakan untuk memisahkan komponen campuran menjadi bagian-bagian partikel penyusun komponen tersebut. Fase diam yang berupa kertas merupakan selulosa yang banyak mengandung gugus OH sehingga bersifat polar. Pemisahan dapat terjadi secara absorpsi bila tanpa air, tetapi bila ada air dan digunakan pelarut organik sebagai eluen terjadi peristiwa partisi dan pemisahannya. Dengan demikian kromatografi kertas dapat digunakan untuk memisahkan senyawa polar. Contoh dari kromatografi kertas adalah pemisahan asam amino. Materi yang selanjutnya yaitu spektrofotometri. Spektrofotometri adalah sebuah metode di dalam analisis kimia yang berguna untuk mengukur konsentrasi sampel secara kuantitatif. Namun dalam analisisnya,
harus didasari dari interaksi materi dengan cahaya. Biasanya, cahaya yang diserap oleh materi akan diukur. Sebutannya adalah transmittance atau juga absorbance. Dari namanya saja, memang terlihat bahwa itulah cahaya yang diserap oleh materi. Namun, di dalam analisis berdasarkan spektrofotometri, ada 3 daerah panjang gelombang elektromagnetik yang digunakan. Ada 3 daerah panjang gelombang elektromagnetik yang digunakan. Dimulai dari daerah UV 200 sampai 380 nanometer, daerah visible 380 sampai 700 nanometer, dan yang terakhir ada daerah inframerah 700 sampai 3000 nanometer. Jadi, dalam spektrofotometri sendiri, hasil yang diolah sudah pasti memiliki pengukuran yang berbeda. Itu semua tergantung dari bagaimana cahaya yang diserap oleh materi lalu kemudian diukur. Agar lebih maksimal lagi, maka perlu juga pengetahuan mendalam tentang prinsip kerja spektrofotometri. Dalam prinsip kerjanya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa menghasilkan analisa yang maksimal. Yang pertama, radiasi yang dipakai sudah pasti harus monokromatik. Yang selanjutnya, tidak ada pengaruh molekul lain ketika sinar tersebut diserap oleh larutan yang memiliki molekul lainnya. Yang ketiga, ada radiasi yang diserap oleh sampel tidak akan menimbulkan reaksi kimia apapun. Yang selanjutnya yaitu larutan yang diukur harus benar-benar jernih. Dan yang terakhir, konsentrasi analit harus termasuk rendah. Jika tinggi, maka bisa mengganggu kelinearan dari grafis absorpsi yang beradu dalam konsentrasi. Untuk menjalankan analisis spektrofotometri, maka dibutuhkan alat yang bernama spektrofotometer. Spektrofotometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi dengan metode khusus melewati cahaya pada panjang gelombang tertentu pada suatu objek dari kaca atau kursa. Maka demikianlah materi-materi yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.